Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23, Perempuan Udik yang Beruntung. Raf, aku ke toilet sebentar ya. Rafa melirik sinis. Pergi saja, nggak usah sok berpamitan segala, ketus Rafa pelan. Jelas ia tidak ingin ada yang mendengar kata dinginnya itu. Ceka, udah dibantuin malah nggak tahu terima kasih. Rafa mengabaikan omelan Tika, ia justru kembali menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Boleh aku duduk di sini? Ucap Rafa yang sudah berdiri di belakang Madava. Madava menoleh. Oh, silahkan. Terima kasih. Boleh tanya sesuatu? Sesuatu? Ya, boleh. Silahkan. Kalian sudah lama menikah? Madava mengerutkan keningnya. Ia heran, kenapa Rafa menanyakan hal itu padanya. Lumayan. Kenapa ya? Apa kau sebelumnya pernah mengenal istriku? Maaf, saya tadi beberapa kali menangkap tatapan tak biasa darimu soalnya. Rafa tersenyum lebar. Oh, itu, kebetulan kami dulu tinggal di kota sebelah dan juga satu sekolah. Apa, jadi kalian sebenarnya saling mengenal? Madava merasa benar terkejut. Tapi ia tidak menunjukkan hal itu. Ia bersikap seolah biasa saja. Padahal dalam hati ia mulai menerka, ada hubungan apa keduanya di masa lalu. Sayangnya ia lupa nama mantan kekasih Ayu di masa lalu. Ya, begitulah, Rafa tersenyum lebar. Wah, benar pertemuan tidak terduga. Tapi sepertinya Ayu tidak begitu mengenalmu. Ayu memang berusaha untuk bersikap biasa saja, seolah tidak saling mengenal. Padahal dalam hati sedang letup kegelisahan. Wajah sumringah Rafa seketika ditekuk masam. Ayu memang tampak memasang raut wajah biasa saja tadi. Tidak seperti dirinya yang terlihat jelas penuh keterkejutan. Oh, ya, bisa aku minta kontak dirinya? Madava menyipitkan matanya mendengar hal itu. Bukan bermaksud apa, hanya saja, aku mengenal bibi dan sepupunya. Mereka sudah lama mencari keberadaan Ayu. Mereka pasti senang mendengar kabar tentang Ayu. Rafa terpaksa berbohong untuk mendapatkan nomor telepon Ayu. Namun Madava tidak sebodoh itu. Tidak mungkin ia memberikan nomor ponsel istrinya pada laki lain yang belum jelas hubungannya dengan istrinya itu. Maaf, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kenapa? Apa kau tidak mempercayaiku? Bukan begitu. Sebaiknya nanti saja kau minta para Ayu langsung. Ucap Madava membuat Rafa menahan kesal. Sementara itu, di toilet, Ayu baru saja keluar dari salah satu bilik. Saat ia hendak mencuci tangan, seorang perempuan masuk dan langsung mengunci pintu. Ayu melirik tanpa ekspresi. Seseorang yang masuk itu pun segera mendekati Ayu. Wah, sepertinya setelah diusir dari rumah,
kau hidup enakan di luar ya. Bahkan kau sudah menikah. Kau ternyata cukup pintar menggoda laki. Boleh aku tahu kau menggunakan trik apa sampai laki itu mau dengan perempuan udik sepertimu? Koma. Ucap perempuan yang tak lain adalah Tika. Bukan urusanmu, ketus Ayu yang malas meladeni ocehan Tika yang menurutnya tidaklah penting. Wow, ternyata perempuan miskin sepertimu sudah bisa bersikap ketus. Merasa hebat karena sudah menikah dengan laki kaya? Kamu itu hanya perempuan udik yang tidak berpendidikan. Aku yakin, kau dinikahi karena ada sesuatu. Apa jangan kau menjebak laki itu sehingga mau menikahi perempuan sepertimu? Perempuan udik, Ayu terkekeh sumbang. Ya, aku memang perempuan udik. Lebih tepatnya perempuan udik yang beruntung. Kenapa kau iri? Kenapa mesti iri? Bukankah kau sudah berhasil merebut kekasih sepupumu sendiri? Kau sepertinya begitu terobsesi dengan segala yang pernah aku miliki. Kasihan. Saranku, lebih baik kau datang ke psikolog. Jangan kau memiliki gangguan kejiwaan karena itu selalu iri dengan perempuan udik ini. Ucap Ayu membuat mata Tika membulat kesal. Sialan kau pikir aku gila? Aku tidak mengatakannya seperti itu. Tapi kalau kau sadar, ya alhamdulillah. Brengsek, tangan Tika terangkat hendak memukul Ayu, namun dengan cepat Ayu tepis. Di saat bersamaan, terdengar suara ketukan dari luar. Ada suara seseorang yang memiliki pintu dibukakan. Ia mengenali suara salah satunya. Minggir sana, kau tidak mau ketularan jadi perempuan udik sepertiku, kan? Ayu berjalan menuju pintu mengabaikan Tika yang kesal bukan main. Sialan, aku yakin, pernikahanmu itu pasti hanya bohongan, kan? Aku yakin, kalau kalian hanya bersandiwara, kau pikir aku bisa kalian bodohi? Mana mungkin laki seperti itu mau dengan perempuan miskin dan udik sepertimu? Atau jangan kau hanya gundiknya? Ya, aku yakin, kau hanya gundiknya, iya. Hahaha, paling sebentar lagi kau akan dibuang, cerocos Tika. Ayu memutar tubuhnya sambil mengibaskan tangannya. Sepertinya penyakit kejiwaanmu semakin menjadi, takut. Ayu memasang ekspresi bergidik ngeri. Tika marah bukan main, ia hendak merangsek Ayu dan menamparnya. Tapi dengan cepat Ayu membuka pintu. Ternyata di depan pintu sudah ada Madava dan karyawan restoran itu. Ayu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau lama sekali? Cecar Madava. Karena Ayu tak kunjung kembali dari toilet, membuat Madava resah. Ia pun akhirnya menyusul Ayu ke toilet. Namun melihat pintu toilet terkunci dari dalam membuat Madava kian khawatir. Ia sudah mengetuk pintu, tapi tak kunjung dibukakan. Akhirnya ia meminta karyawan restoran untuk membantu membukakan pintu itu. Tidak mungkin, kan ia mendobrak begitu saja. Bisa ia dikita laki cabul oleh orang-orang. Namun belum sempat karyawan restoran memeriksa pintu itu.
Pintu pun sudah terlebih dulu dibuka dari dalam. Madava pun merasa lega. Aku nggak apa-apa, Mas. Tadi perutku sakit. Benarkah? Iya, nggak percayaan banget sih. Ayu pura cemberut. Madava gemas selalu refleks memeluknya. Kau benar membuatku khawatir. Benarkah? Ceka masih bertanya. Ayu terkekeh melihat Ayu yang baik saja. Madava pun mengucapkan terima kasih pada karyawan restoran yang tadi hendak membantunya. Ia pun segera mengajak Ayu kembali ke depan. Saat hendak berlalu, ia melirik keberadaan Tika yang menatap nyalang ke arah Ayu. Ia merasa perempuan itu membenci Ayu. Tapi atas dasar alasan apa, Madava tidak bisa menebak. Saat kembali ke depan, ternyata Rafa sudah pulang duluan. Rafa pergi beberapa saat setelah melihat interaksi manis Ayu dan Madava di depan pintu toilet tadi. Ia benar terluka dan kecewa. Akhirnya ia pun memilih pulang tanpa memedulikan keberadaan Tika sama sekali. Tika yang sudah kembali ke tempatnya terkejut karena tidak mendapati keberadaan Rafa. Ia mencari, tapi tak kunjung menemukannya. Tika pun mencoba menghubunginya, tapi panggilannya diabaikan begitu saja oleh Rafa. Tika kesal, dengan wajah merah padam, ia pun segera meninggalkan restoran. Sialan kau, Rafa, umpat Tika yang kini sedang menunggu taksi di depan gerbang restoran. Ia sengaja mencari tempat yang sedikit tidak terlihat. Sebab merasa malu bila ada yang mengenalinya karena ditinggal Rafa begitu saja. Namun keberuntungan sepertinya sedang tidak berpihak padanya. Taksi sulit didapat, akhirnya ia harus menunggu lama di sana. Ingin memesan secara online, tapi kuotanya tiba-tiba habis. Akhirnya Tika pun memilih menunggu taksi yang lewat. Saat sedang menunggu, tiba sebuah mobil lewat secara perlahan di depan dirinya. Kaca mobil terbuka, tampaklah seraut wajah penuh senyuman mengejek ke arahnya. Kok sendirian, ditinggalin calon suaminya ya? Kasihan, hati, banyak pria hidung belang berkeliaran. Ucap seseorang yang tak lain adalah Ayu itu. Madava yang berada di balik kemudi mengerut kening. Saat mendengarkan kata bernada ejekan itu, ia jadi semakin yakin kalau ketiga orang ini memiliki hubungan yang rumit sebelumnya. Sialan kau, Ayu, jangan sombong kau. Tunggu saja, sebentar lagi kau pasti akan dibuang laki itu. Lihat saja. Pekik Tika, tapi tidak didengar Ayu sama sekali karena mobil sudah semakin menjauh. Ark, brengsek, semua gara Rafa. Awas saja kau, Rafa. Aku pasti akan membalasmu, ucap Tika dengan seringai di bibirnya. Mencuci wajah, tangan, kaki, lalu menggosok gigi. Setelahnya berganti pakaian. Setelah semua ritual sudah usai, Ayu pun segera baik ke atas tempat tidur. Tampak di sana sudah ada Madava yang menunggu sambil bersandar di kepala ranjang. Ayu yakin, banyak hal yang ingin suaminya itu tanyakan padanya.
Madava yang melihat pergerakan Ayu pun menoleh. Ia menepuk sisi di sebelahnya. Ayu pun segera mendekat dan ikut duduk di sana namun dengan sedikit berjarak. Madava menggelengkan kepalanya. Ia pun menarik Ayu hingga tubuh mereka saling bersentuhan. Madava menyelipkan tangannya di belakang kepala Ayu lalu menarik kepalanya agar bersandar di sana. Kau berhutang banyak penjelasan padaku, ucap Madava tiba-tiba. Ayu seketika gugup, padahal ia tahu, cepat atau lambat suaminya akan menanyakan hal ini. Tentu hal ini sangat wajar. Meskipun pernikahan mereka bukan dilandaskan rasa cinta. Tapi tetap saja status mereka adalah suami istri. Madava berhak menanyakan apa saja yang sekiranya mengganjal di pikirannya. Penjelasan apa? Kilah Ayu. Ia belum siap menjelaskan segalanya. Entahlah, pikirannya sedang mumet. Rasanya ia ingin segera merebahkan diri dan tidur lelap. Nyatanya pertemuannya dengan kedua orang dari masa lalunya itu cukup menguras tenaga dan pikiran. Madava menoleh ke arah Ayu. Ia menatap Ayu dengan sorot mata tajamnya. Kau mengenal kedua orang itu, kan? Desak Madava. Jelas Ayu paham maksud pertanyaan sang suami. Ia ingin kembali berkelit, tapi tangan nakal Madava membuatnya memekik. Mas, pekik Ayu saat tangan Madava masuk ke dalam bajunya. Mau cerita apa enggak? Ancam Madava. Mas kok ngancamnya gitu banget sih? Protes Ayu yang kemudian kembali memekik karena ulah tangan nakal sang suami. Iya, Ayu cerita. Ih, lepas dulu tangannya ini. Gimana mau cerita kalau tangannya malah di dalam sini? Madava tertawa terbahak-bahak. Namun ia tak ingin menuruti permintaan Ayu. Hanya gerakannya saja yang ia ubah. Ayu mendelik. Ia menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya. Mereka itu, mantan pacar Ayu sama sepupu Ayu yang pernah Ayu ceritakan tempo hari. Apa? Madava sontak memekik kaget. Oh, jadi dia itu mantan kamu. Apa kamu masih cinta sama dia? Tanya Madava penuh selidik. Mau tahu aja, Ceka, judes banget sih. Mas Dava juga kepo. Memangnya suami salah bertanya kayak gitu? Nggak tahu ah, pusing. Pusing kenapa? Keingetan mantan, belum move on? Kalau iya, kenapa? Masalah, udah ah, mas. Aku ngantuk. Nanti dulu tidurnya, cerita dulu. Mau cerita apa lagi sih, mas? Kan aku udah ceritain semuanya. Madava menggaruk kepalanya sambil nyengir membenarkan apa yang Ayu katakan. Ya udah, bobo dulu. Mau peluk? Tawar Madava sambil memainkan alisnya. Nggak ada olahraga malam, kan? Ayu menyipitkan matanya. Membuat Madava terbahak sebab ia pernah mengerjai Ayu. Dengan beralasan mengajak tidur yang berujung tidur yang enak. Nggak kok, tapi kalau kamu mau, aku siap. Madava mengerlingkan matanya. Ayu memukul Madava dengan bantal sambil tersenyum geli. Semakin hari sikap Madava memang semakin membaik. Ia memang tetap suka bersikap menyebalkan.
Tapi sikap menyebalkannya justru selalu berhasil menghibur Ayu. Ayu yang tadi merasa tak nyaman di hatinya setelah pertemuannya dengan Tika dan Rafa. Kini justru merasa lebih baik. Rasa resah gelisah entah menguap kemana. Ayu pun mendekatkan tubuhnya pada Madava, kemudian melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Di bawah sorot mata Madava, ia memejamkan mata. Tak butuh waktu lama, terdengar nafas teratur dari hidung Ayu. Ayu sudah terlelap, tapi Madava tidak. Ia menatap lekat wajah Ayu yang sudah terlelap dengan pulasnya. Madava merasa perasaannya tidak tenang. Entah apa alasannya, ia sendiri bingung. Tiba-tiba ia merasa takut. Entah rasa takut atas apa, ia belum bisa mengartikannya. Di saat Ayu sudah pulas dalam tidurnya, di rumahnya, tampak Tika sedang mengamuk. Melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Berhenti, Tika, kau bisa menghancurkan semua barang di rumah ini. Kau pikir mama membelinya dengan daun? Hah? Sentak Mila kesal saat melihat Tika melemparkan barang yang baru dibelinya. Yang mama pikirin cuma uang dan barang aja. Nggak mikirin perasaan aku kayak gimana. Mama sama aja kayak Rafa, menyebalkan. Salah kamu sendiri bucin sama dia. Sudah tahu dia nggak cinta. Jadi makan tuh cinta. Mama, kok mama bilang gitu sih? Mama nggak tahu aja, sekarang Ayu udah nikah sama orang kaya. Mana suaminya tampan sekali. Apa mama rela aku kalah dari perempuan sialan itu? Apa tadi kamu bilang? Ayu nikah sama orang kaya. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu? Ya, aku bertemu dengan Ayu di acara makan malam tadi. Dan mama tahu, dia jadi cantik sekali sekarang. Dia menikah dengan orang kaya yang muda dan tampan. Aku nggak rela kalau sama dia. Jelas saja Mila syok mendengarnya. Kalau begitu, kau harus membuat Rafa menikah denganmu. Secepatnya. Bagaimana caranya? Tanya Tika bingung. Sementara sudah beberapa tahun berusaha mendekati Rafa saja. Ia tetap tidak bisa mendapatkannya. Bila sebelumnya Tika merasa kebaikan Rafa karena menyukainya. Tapi kini Tika ditampar kenyataan yang sungguh menyakitkan hati. Rafa mendekatinya hanya agar mendapatkan informasi mengenai Ayu. Ia membeli rumah itu pun karena rumah itu milik orang tua Ayu. Jelas artinya Rafa selama ini mendekatinya hanya untuk memanfaatkannya. Mila tersenyum licik. Sebuah ide licik melintas begitu saja di pikirannya. Sejak melihat sosok yang begitu ia kenali berada di pengadilan agama. Asrul jadi sering pergi ke tempat itu. Ia sangat meyakini kalau sosok itu benar sosok yang selama ini ia cari dan ia rindukan. Gisela, itu pasti benar kau, kan? Tapi, untuk apa ia berada di sini? Gumam Asrul seraya memperhatikan lalu lalang kendaraan berikut orang. Yang turun dari kendaraan roda 4 tersebut. Namun setelah berhari menunggu, ia tak kunjung melihatnya kembali. Bahkan sudah 2 minggu berlalu, ia tetap tidak melihat sosok itu lagi. Ya,
Sosok yang Asrul lihat saat itu adalah sosok Gisela. Meskipun sudah lama mereka tidak bertemu, tapi Asrul masih mengenal baik sosok tersebut. Bukan Asrul tidak pernah bertanya ke bagian informasi. Ia bahkan sudah berkali-kali mencari tahu ke dalam apakah ada yang mengenal sosok Gisela di sana. Tapi mereka tidak mau memberikan informasi apapun. Asrul pikir apa mungkin Gisela bekerja di sana? Tapi rasanya tidak mungkin sebab Gisela berkecimpung di dunia tata rias. Mana mungkin ia tiba-tiba bekerja di pengadilan agama. Tapi Asrul juga kepikiran kalau Gisela sudah menikah dan bisa saja mengajukan gugatan cerai di sana. Ceka, apa benar itu Gisela? Bagaimana kalau bukan? Sama aja aku buang waktu kalau aku tetap berada di sini. Bersambung.